Oke teman-teman semuanya, selamat datang di channel 2R Movie. Jadi, di video pertama kali ini, aku bakal ceritain nih film nostalgia yang berjudul Monster House. Film ini dirilis pada tahun 2006 yang menceritakan seorang tiga bocah yang terjebak di dalam rumah misterius dan ingin menghancurkan rumah itu agar arwah yang menyatu di dalam rumah itu bisa terbebas. Bagaimana keseruan dari film ini? Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ke ceritanya. Dan inilah Monster House. Film diawali dengan seorang bocah yang sedang bersepeda dan terjebak di halaman suatu rumah. Mengetahui hal itu membuat sang pemilik rumah, yaitu Nevercracker, marah dan merusak sepeda tersebut hingga membuat bocah itu menangis dan meninggalkan rumah itu. Rupanya kejadian itu dilihat oleh seorang bocah yang bernama DJ yang selalu mengintai setiap kejadian rumah itu di dalam rumahnya dan memberitahu kejadian itu kepada ibunya yang justru malah membuat DJ dimarahi oleh ibunya. Pada saat itu, orang tuanya ingin pergi dan DJ akan dijaga oleh pengasuhnya yang bernama Elizabeth. Saat DJ dan seorang temannya bernama Cowder sedang bermain basket, terjadi kesalahan yang membuat bola jatuh tepat di halaman rumah Nevercracker. Cowder menyuruh DJ untuk mengambil bola tersebut yang langsung diketahui oleh Nevercracker yang sangat marah dan membuatnya terjatuh dan tak sadarkan diri. Saat itu, DJ menemukan kunci misterius yang terjatuh di halaman rumah. Dan DJ merasa kalau dia telah membunuh Nevercracker secara tidak langsung. Murderer. No, you're not. An accident, they call it manslaughter. Saat itu juga Elizabeth datang. DJ mengira kalau pengasuhnya selama ini baik. Justru sebaliknya, yang membuat DJ sangat kesal dan langsung pergi ke kamarnya. Saat tertidur, DJ mengalami mimpi buruk. Saat bersamaan juga, ia mendapatkan telepon misterius yang DJ kira kalau arwah Nevercracker menelpon dari rumah misterius itu. Dan tiba-tiba, Happy Halloween. ya, DJ dikagetkan dengan kedatangan pacar Elizabeth, yaitu Bones, dan langsung menjahili DJ. Saat DJ mengamati rumah Nevercracker, ia melihat seperti ada seseorang di dalam rumah itu dan langsung menelpon Cowder untuk menemuinya. Karena bersikap tidak sopan, membuat Bones diusir dari rumah DJ. Dalam keadaan mabuk, ia berhalusinasi. Ada layangan di rumah Nevercracker, lalu menghampirinya, dan tiba-tiba DJ lalu menemui Cowder di pertambangan yang sedang bermain eskavator. DJ menceritakan kalau ia dihantui oleh Nevercracker dari rumah misterius itu, tetapi Cowder mengira itu hanyalah halusinasi DJ saja. Mereka berdua menghampiri rumah itu. Cowder ingin membuktikan kepada DJ kalau tidak terjadi apa-apa pada rumah itu. Tetapi tiba-tiba rumah itu berubah menjadi monster yang sangat mengerikan yang membuat mereka berdua ketakutan dan masuk ke dalam rumah DJ. Di pagi harinya, terlihat seorang bocah perempuan yang bernama Jenny sedang berjualan permen kepada Elizabeth. Terlihat juga kalau dua bocah ini mengintai rumah itu semalaman dan melihat Jenny yang menghampiri rumah itu. Yang membuat mereka bergegas menyelamatkan Jenny yang ingin dimakan oleh rumah Nevercracker itu. Alhasil, mereka berhasil menyelamatkan Jenny.
DJ membawa Jenny ke dalam rumahnya dan mereka pun saling berkenalan satu sama lain. DJ dan Coder pun menceritakan apa yang terjadi pada rumah itu kepada Jenny dan mereka bertiga melihat ada seekor anjing yang dimakan oleh rumah Nevercracker. Melihat hal itu, mereka pun menelepon kepolisian. Saat polisi datang, mereka langsung menceritakan semua kejadian apa yang terjadi pada rumah itu. That house. They may have killed a man. And reason to believe that there's a danger. DJ lantas membuktikannya dengan melompat-lompat di halaman rumah Nevercracker. Melihat hal itu, polisi hanya tertawa dan menyuruh ketiga bocah itu untuk pergi dan jangan pernah mengulanginya lagi. Lalu mereka bertiga menemui Reginald Skulinski, kita panggil saja Skul, dan mereka menceritakan semuanya kepada Skul, dan sebenarnya apa yang terjadi pada rumah itu. Skul menjelaskan kalau rumah itu telah kerasukan oleh roh manusia yang membuatnya menjadi monster, dan cara membunuhnya dengan menghancurkan jantung rumahnya. How do we kill it? The heart. DJ menyadari kalau jantung rumah itu berada di lubang cerobong asap. Dan mereka menyusun rencana untuk menghancurkan rumah Nevercracker itu dengan memberikan obat tidur untuk rumah itu, dengan mencuri obat tidur di apotek, dan memasukkannya ke dalam boneka yang sudah dirancang oleh mereka bertiga. Saat sedang menjalankan misinya, yaitu dengan mengendap-endap di depan halaman, dan saat boneka itu hampir dimakan oleh rumah itu, tiba-tiba, datanglah polisi yang menggagalkan rencana mereka. Akhirnya, mereka diketahui oleh polisi dan membuat mereka harus masuk ke dalam mobil polisi. Saat ingin berangkat, terdengar suara aneh dari dalam rumah itu yang membuat polisi itu memeriksa keadaan rumah, dan akhirnya polisi itu harus masuk ke dalam rumah itu. Begitupun juga dengan mobil polisi yang di dalamnya terdapat mereka bertiga. Alhasil mereka pun dapat keluar dari mobil itu dan tiba-tiba pintu itu tertutup dan mereka terjebak di dalam rumah itu. Saat mereka sedang mengamati sekitar, terdapat foto Nevercracker bersama dengan istrinya. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sesuatu yang menggantung di atas. Yang mereka kira itu adalah jantung. Ternyata itu adalah lidah kecil yang membuat rumah itu curiga. Setelah keadaan normal, tiba-tiba DJ menemukan suatu penjara yang digembok dan kuncinya adalah yang ia temukan di halaman waktu itu. Saat masuk ke dalamnya, mereka dikagetkan dengan jasad istri Nevercracker yang terkubur semen dan DJ tidak sengaja menghancurkan semen itu. Constance is buried in cement. Yang membuat rumah itu marah sehingga mengetahui keberadaan mereka dan menangkap Coder dan juga Jenny. Saat DJ dan Coder hampir masuk ke dalam lubang, Jenny menggantungkan tubuhnya ke lidah kecil rumah itu dan membuat mereka bertiga dimuntahkan oleh rumah Nevercracker itu. Setelah kejadian itu, terjadi perdebatan antara DJ dan juga Coder. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. From each other. I don't see you come a pretzel sandwich. Right in there. Yeah, me too. Yeah, but you're the one. Yang membuat DJ kesal dan kembali ke rumahnya. Namun, saat menyeberang, ia hampir saja tertabrak oleh ambulan yang membawa Nevercracker yang masih hidup. Dan Nevercracker pun mencoba menenangkan rumahnya dan menceritakan semuanya kepada DJ sebelum istrinya bernama Konstan meninggal. Dulu, Konstan adalah pemain sirkus yang gagal yang kemudian dikurung, lalu diselamatkan oleh Nevercracker. Saat mereka sedang membangun rumah, para anak-anak meminta permen pada hari Halloween,
dan kemudian melempari rumah Konstan dengan telur dan mengenai dirinya hingga membuat dirinya marah. Tetapi tiba-tiba Konstan terjatuh ke dalam lubang dan tertumpuk semen hingga arwahnya menyatu ke dalam rumah itu. Dan saat malam Halloween, Neighborcracker selalu memperingatkan anak-anak yang meminta permen untuk tidak melempari rumahnya. Saat itu, DJ mengerti kalau Neighborcracker itu sebenarnya baik, dan Neighborcracker tersadar ingin menghancurkan rumahnya agar istrinya terbebas. Dan tiba-tiba, rumah itu berubah menjadi monster dan mengejar Neighborcracker serta 3 bocah tersebut. Lalu, Neighborcracker mengalihkan perhatian rumah itu dengan melempar batu. Ia berencana untuk meledakkan rumah itu, tapi tiba-tiba terjadilah pertarungan antara monster itu dengan eskavator yang dikendarai oleh Cowder di pertambangan. Dan Neighborcracker memberikan bahan peledak itu kepada DJ untuk meledakkan jantung monster itu yang berada di cerobong asap. Dan saat itu, Cowder berhasil menarik monster itu ke dalam pertambangan, yang membuat rumah itu hancur. Mereka pun senang karena rumah itu telah hancur. Akan tetapi, tiba-tiba, Yes, look at me! Do that? ya, monster itu sama sekali belum mati, malah menjadi semakin ganas dan terus menyerang eskavator. DJ pun mencari cara agar bahan peledak itu bisa masuk ke dalam cerobong asap, yaitu dengan membacot Crane. Meskipun dengan perasaan takut, DJ tetap melakukan itu agar monster itu benar-benar hancur. Alhasil, apa yang dilakukannya itu berhasil, dan monster itu benar-benar meledak dan hancur berkeping-keping. Dan di balik asap yang tebal, 3 bocah itu melihat Neighborcracker yang sedang menari dengan arwah istrinya yang telah terbebas. Neighborcracker pun merasa senang dan berterima kasih kepada 3 bocah itu yang sudah membebaskan dirinya dari rumah itu selama 45 tahun. For 45 We're free! Children! Free! Dan mengeluarkan semua barang-barang yang telah disimpan di dalam rumahnya dan dikembalikan kepada pemiliknya. Di saat bersamaan, Jenny telah dijemput oleh ibunya. Jenny memeluk DJ dan juga Cowder sebagai salam perpisahan mereka. DJ dan Cowder pun merayakan Halloween di malam itu. Dan inilah scene di akhir film Monster House.